Fresh. Oke, hari ini kita mau unboxing ya, wheelset untuk road bike. Jadi ukurannya 700C. Ini wheelsetnya ini ya, pakai disc, dengan kombinasinya itu discnya itu pakai baut 6 biji bautnya, jadi bukan yang center lock ya, tapi yang baut. Kita buka aja dulu, nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Ini kayaknya kardusnya ini bekas ini ya, kardus helm ya, jadi tulisannya. Dekal aja ya, stiker ya, dekal, tapi dekal juga, dekal bisa nengok, dekal Captiva, dekal Captiva, disc, ini roda depan, wheelset depan. Belakang. Oke, tadi ini kita udah unboxing, ini yang depan dan ini yang belakang, dan ternyata tadi di dalam kardus ada dapat ini ya, TA nya True Exo, dan ini True Exo nya ini sudah ini ya, enak ya, semacam quick release lah, jadi sudah ada apa namanya, gagangnya gitu ya, jadi kita kalau mau buka itu bisa pakai tangan aja, nggak perlu pakai kunci. Kalau biasa TA itu kan kalau yang di sepeda itu kan masih pakai kunci bukan, jadi pakai gini enak. Dan ini TA nya yang depan ini 12, sama sih sebenarnya, depan belakang sama-sama 12 mm, ininya ya, diameternya 12 mm, panjangnya 124 mm. 124 itu total panjang dari sini sampai sini. Biasanya ini harusnya cuma 100 aja yang dalamnya ini, jadi yang 24 itu adalah threadnya. Sama yang belakang juga ini 12 ya, True Exo 12, panjangnya itu di sini sih tertulis 165 ya. Cuman biasanya itu 165 lagi-lagi itu sudah termasuk threadnya, jadi threadnya itu sekitar 25 mm, jadi sebenarnya 140 atau 142 gitu ya, 140 sampai 142 itu threadnya, mungkin antara 23 sampai 25 mm threadnya ini. Jadi ini cocok dengan sepeda kita yang bukaan belakangnya itu forknya itu 142 mm, yang depan 100, dalamnya ya, sisi dalamnya itu dimensinya bukannya yang depan 100, yang belakang 12 mm. Kalau misalnya kalian TA nya lebih kecil 9 mm, berarti butuh adapter ya. Biasa ada juga yang quick release gitu, misalnya 9 mm, ini masih bisa dipakai juga, tapi harus beli adapter. Biasanya adapter itu sini dalamnya lubangnya biasanya 9 mm untuk quick release, kemudian panjang gitu ya, panjangnya sesuai
Ini biasanya nggak ada, jadi ini buntung aja gini. Nah, nanti quick release-nya masuk ke dalam, QR-nya itu masuk ke dalamnya, terus dikunci seperti biasa. Kita lihat dulu dari build quality-nya. Build quality dari ini ya, Decaf Captiva. Ini yang pertama kita lihat dulu stikernya. Ini stikernya sih stiker biasa, dekalnya ini biasa aja ya, jadi bukan yang terukir gitu ya, enggak, ini biasa aja. Jadi ini kelihatannya sih sebenarnya OEM gitulah ya. Sebenarnya ini tanpa merek gitu, kemudian ditempelin dekal Decaf gitu ya, dekal Decaf tempelinnya gitu. Jadinya mungkin ada juga ini dijual dengan nama lain gitu, kita nggak tahu, mungkin Rujitsu sama juga seperti ini, saya belum pernah tahu Rujitsu. Mungkin yang tahu silahkan komen di bawah, apakah sama seperti ini ya kan. Terus ini tadi seperti saya bilang, ini disknya 6 baut ya, umum, pada umumnya standar lah. Kemudian ini saya yang suka, profilnya 40 mm, jadi ini kalau orang bilang mid profile kali ya, mungkin belum sampai high profile, tapi ini udah oke, jadi kelihatan aero gitu ya. Terus ini ya spoke-nya ya, jari-jari spoke atau jari-jarinya ini stainless, tapi sudah ini sih dicat ya, dicat warna hitam, jadinya serasi ya. Rimsnya hitam, spoke-nya juga hitam, hubnya juga hitam gitu, serasi. Kemudian ini hubnya ini, hubnya ini tempat kaset nih, tempat sprocket ini bisa untuk sampai 11 speed ya. Jadi bisa juga 10-9 speed, dia harus pakai ini ya, spacer ya di sini ya, bisa pakai spacer. Cuman kebetulan sepeda kita 11 speed, ini bisa langsung pakai ya. Mungkin malah nggak perlu spacer lagi. Biasanya kadang meskipun 11 speed dia masih pakai spacer tipis ya, tapi mungkin kalau yang ini nggak perlu kayaknya, bisa langsung pakai. Nanti kita lihat. Kemudian apa lagi ya? Itu aja sih, build quality-nya oke sih ini ya. Jadi sekarang kita lanjut ke loncer apa enggak gitu ya, terus jangkriknya gimana gitu ya. Nah ini sih kalau saya baca itu di forum-forum itu, ini adalah apa ya, wheelset yang budget friendly gitu ya, budget friendly alias yang murah ya, hemat gitu ya, paket hemat ya. Jadi ini tapi jangkrik juga gitu ya. Jadi bagi yang suka jangkrik sih ini kayaknya lumayan lah ya kan, dengan harga segitu udah bisa dapat jangkrik ya kan. Kita coba dulu kelonceran sama jangkriknya ya, coba dengerin guys. Tuh, suaranya seperti itu ya. Jangkriknya itu lumayan keras, tapi ini ya agak jarang gitu jangkriknya. Jadi, lumayan loncer, oke lah untuk harga di kelasnya ya. Kemudian loncernya oke. Next itu ini ya, rimsnya itu tipenya yang clip ya. Jadi karena low budget lah ya, ini pahe, jadi ini masih clip. Tapi sekelas Fulcrum pun ada juga yang masih clip ya. Jadi di pertemuan antara ini ya, sambungan dari rimsnya ini cuman di clip, jadi nggak di weld, nggak di smart weld ya kan. Nah, kalau Shimano biasanya kalau untuk yang disc itu sudah di smart weld sih ya biasanya ya. Kayak yang punya kita yang nempel di sepeda itu Shimano RS 351 itu nempel, sudah smart weld di sini.
Bedanya apa? Sebenarnya sih nggak terlalu signifikan ya. Yang di well itu biasanya cenderung lebih kokoh lah ya. Ini sih kokoh juga, cuman kalau lagi apes gitu ya, kena lubang yang lumayan dalam gitu, di bagian sini itu biasanya bisa peyang ini. Yang bagian sininya ini bisa peyang karena ini diklip aja, dan klipnya itu di dalam sini ya, kelihatan. Ini sudah ada karetnya nih guys, dalam ini. Tuh. Sudah ada karetnya. Jadi aman. Double wall juga ya, double wall ringnya. Yang depan, oke. Yang depan ini berapa spoke ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 24. Yang depan ini 24 spoke. Sama tadi disnya. Kita coba putar. Yang depannya agak susah mutarnya karena ya itu dia, pegangannya nggak ada, jadi sebentar ini pakai ini. Ini sih kayaknya lumayan loncat juga sih. Tuh, malah lebih loncat ini daripada yang belakang ini. Tuh, loncat dia guys. Loncat banget nih malah yang depan. Sama ya 40 mm. Klip juga tentu saja sama. Ini juga apa namanya, sama persis stikernya. Yang depan itu 2 biring ya kan, kalau menurut speknya. Yang belakang itu 4 biring ya. Kemudian ini ya beratnya ya menurut speknya. Yang belakang itu 1600 gram atau 1,6 kilo. Yang depan ini 900 gram ya. Itu totalnya jadi 2500 gram. Jadi lumayan sih. Dengan ininya 40 mm ya termasuk agak berat. Tapi ya oke ya. Dengan harganya ini masih oke. Build quality-nya oke kalau menurut saya ya. Dengan harganya ya. Kemudian untuk di kelasnya dia ini termasuk yang paling murah. Wheel set profile 40 mm disc itu paling murah ini. Semuanya alloy bahannya. Build quality-nya oke tadi. Ya itu aja sih menurut saya. Ini recommended sih untuk yang nyari wheel set TA ya, True Axle 12 mm, disc bautnya 6. Kenapa yang bautnya 6? Karena semua disc itu rata-rata bautnya 6. Jadi discnya MTB pun bisa masuk ke sini ya. Tapi ya mungkin kalau discnya MTB kegedean, jadi kalipernya nggak akan masuk gitu ya. Masternya itu. Jadi sih ini sangat ekonomis ya, bisa dipasang bis apa aja gitu kan. Kalau yang Shetterlock itu Shimano aja yang bisa dipasang situ, dan Shimano biasanya ya Ultegra gitu lah ya kan, Ultegra sampai Dura S lah yang ada disnya itu kan. Atau 105 ada juga sih, 105 ada dis juga. Cuman ya harganya lah ya kan mahal. Tapi kalau yang ini kan jadinya murah, karena kalau misalnya ngejar budget banget ya disnya MTB aja, cari yang 140 atau 160 masih bisa masuk. Tapi kalau yang sudah di atas itu udah nggak bisa masuk lagi. Oke, itu aja sih menurut saya, ini recommended. Terima kasih telah menonton, semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada salah-salah silahkan dikoreksi di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.